Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-487. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak Rudito menjadi termangu-mangu. Dipandanginya saja pandan wangi yang kadang-kadang berjongkok, kadang-kadang menyibakkan dedaunan perdu. Akhirnya Rudito justru menjadi khawatir, sehingga sekali lagi ia bertanya, "Pandan wangi, apa yang kau lihat?" Pandan wangi hanya berpaling sejenak, namun kemudian ia kembali merenungi gerumbul-gerumbul di sekitarnya. Rudito menjadi semakin cemas, bahkan ia bertanya kepada diri sendiri, apakah pandan wangi telah kesurupan demit belik itu? Tetapi sejenak kemudian pandan wangi itu memanggilnya. "Rudito, kemarilah." Dengan tergesa-gesa Rudito mendekat. Meskipun beberapa langkah dari pandan wangi ia berhenti sambil memperhatikan gadis itu, tetapi agaknya gadis itu tidak sedang kemasukan hantu. "Apa yang kau perhatikan?" "Kemarilah, lihatlah." "Apa?" "Rerumputan ini." "Hei, kemana kau?" bertanya Rudito ketika ia melihat pandan wangi menyelusuri sesuatu. "Telapak kaki di atas rerumputan, ranting-ranting perdu yang berpatahan." "Ah, tentu orang-orang yang pergi ke belik ini lebih dahulu dari kita." "Mereka tidak akan sampai sejauh ini. Semula aku menduga demikian, tetapi ketika aku perhatikan, maka ada sebuah jalur yang panjang. Tentu segerombolan orang telah lewat melalui tempat ini dari dalam hutan dan berbelok menyelusuri hutan perdu ini." "Ah, dari mana kau tahu?" "Lihat, bekas-bekas kaki dan ranting yang patah ini datangnya dari arah itu dan kemudian menuju ke arah ini. Lihat, jalur ini adalah jalur yang panjang. Memang mungkin 1-2 orang di antara mereka singgah ke belik itu, karena ada jalur yang pergi ke sana dan meninggalkan belik itu. Tetapi, aku yakin tentu bukan telapak kaki orang-orang kita sendiri yang datang kemari setelah gelap semalam, dan pagi tadi mereka pergi ke bilik ini selagi masih gelap. Mereka tidak akan menyelusuri tempat ini dalam jalur yang panjang. Tetapi mereka juga tidak sempat melihat bekas-bekas ini karena gelap." "Ah, sudahlah pandan wangi, kau telah mencari persoalan. Jika kau yakin demikian, kau tidak perlu mengatakan kepada siapapun." "Kenapa?" "Tentu hal-hal yang sebenarnya bukan persoalan kita akan dikupas, diurai, dibicarakan panjang lebar. Kemudian mereka akan segera memburunya." Pandan wangi tidak segera menyahut, dan karena pandan wangi masih terdiam, Rudito bertanya, "Pandan wangi, kenapa manusia harus saling memburu? Tidak ubahnya seperti binatang buas di hutan. Siapa yang paling kuat ialah yang berhak menentukan kehendaknya. Apakah itu masih harus berlaku di dalam zaman ini?" Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Seharusnya memang tidak, Rudito. Kita tidak boleh saling bertengkar dan apalagi saling memburu.
Tetapi bahwa manusia mempunyai sifat mempertahankan dirinya itu adalah wajar sekali. Seperti halnya dengan kita sekarang. Tentu kita tidak akan mencampuri persoalan orang-orang bersenjata itu. Jika mereka tidak melanggar hak kita, kita tidak tahu akibat apa yang dapat timbul karena pelanggaran yang mereka lakukan di atas tanah perdikan menoreh. Tetapi sudah tentu akibat yang tidak kita inginkan. Nah, kita sekarang sedang mempertahankan diri. Mungkin keteranganmu dapat dimengerti, Pandanwangi. Tetapi bagaimana dengan Raden Sutawijaya? Orang-orang yang mungkin dianggapnya melanggar haknya telah meninggalkan daerah Mataram. Kenapa ia masih juga mengejarnya? Dan karena itu kau pun merasa hakmu dilanggar? Rudito, Jawab Pandanwangi. apa yang dilakukan itu pun sebenarnya salah satu bentuk pula dari pembelaan diri. Menurut Raden Sutawijaya, jika ia tidak berhasil menangkap orang-orang itu, maka pelanggaran-pelanggaran masih akan terus terjadi. Orang-orang itu masih saja akan menusuk Mataram dengan caranya setiap saat yang tidak terduga-duga. Itulah sebabnya maka Raden Sutawijaya mencari mereka sebagai satu cara untuk membela dirinya, membela daerah yang sedang dibukanya itu. Dan kau tidak berbuat apa-apa atas pelanggaran yang dilakukan olehnya pula? Pandanwangi mengerutkan keningnya, lalu ia pun bertanya. Jadi, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah aku harus bertindak atas Raden Sutawijaya? Tentu tidak, Pandanwangi. Jangan. Ia adalah putra Sultan Pajang, meskipun putra angkat. Jadi bagaimana? Kau dapat berbuat serupa terhadap orang-orang lain itu. Mereka tidak mengganggu tanah perdikan menoreh. Persoalannya adalah persoalan Mataram dengan orang-orang itu. Kita tidak usah mencampurinya. Pandanwangi memandang Rudito sejenak, lalu katanya, Sayang Rudito, aku berpendapat mereka dapat mengganggu kita di sini. Itulah sebabnya aku bersedia ikut mencari mereka dan jika mungkin menyelesaikan semua persoalannya sehingga tidak berkepanjangan. Rudito memandang wajah Pandanwangi dengan tatapan mata yang suram. Namun ia tidak dapat memaksa Pandanwangi untuk mengurungkan niatnya. Pandanwangi sebenarnya merasa kasihan juga melihat tingkah laku Rudito. Tetapi ia tidak dapat berbuat apapun untuk menolongnya. Apalagi ia yakin bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang dianggapnya bermanfaat bagi tanah perdikan menoreh. Karena itu, agar Rudito tidak mempersoalkannya dan berkepanjangan, maka Pandanwangi pun kemudian berkata, Rudito, mungkin kita tidak usah pergi kemanapun. Rudito memandang Pandanwangi sambil bertanya, maksudmu? Aku mengharap orang-orang itu hanya sekedar bermalam di tempat yang tersembunyi. Pagi ini mereka akan segera kembali lewat jalan ini pula. Tiba-tiba saja wajah Rudito menjadi tegang. Apakah mereka akan lewat jalan ini pula? Mungkin sekali. Rudito menjadi gelisah pula. Tiba-tiba saja ia berkata, Marilah kita kembali ke perkemahan kita, Pandanwangi. Kita menunggu sebentar. Jika mereka lewat, kita tidak perlu mencarinya lagi. Kita berdua? Bukankah kita mempunyai banyak kawan? Tetapi mereka tidak berada di sini. Aku akan memanggil kawan-kawan kita, sementara kau bertempur melawan mereka, agar mereka tidak meninggalkan tempat ini. Tidak, aku tidak ingin berkelahi. Aku tidak sampai hati melukai apalagi membunuh sesama.
Jadi, kau sajalah yang memanggil mereka, aku yang berkelahi. Jangan, jangan. Sebaiknya kita kembali saja ke perkemahan. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Baiklah, jika kau menghendaki demikian, apa boleh buat? keduanya pun kemudian segera kembali ke perkemahan. Rudito yang cemas bahwa orang-orang yang lewat itu akan kembali lagi, berjalan dengan tergesa-gesa. Setiap kali ia berpaling dan berkata, "Cepatlah sedikit, Pandan Wangi." Pandan Wangi harus menahan senyumnya melihat tingkah laku Rudito, tetapi ia tidak mau membuat anak muda itu menjadi semakin sakit hati. Demikianlah, akhirnya mereka pun sampai ke perkemahan ketika orang-orang yang ada di perapian yang masih menyala itu sudah menghirup air minum mereka yang hangat itu. Pandan Wangi dan Rudito pun kemudian duduk pula di antara mereka. Setiap kali Rudito memandang sikap Swandaru dan Agung Sedayu yang dianggapnya tidak pantas di hadapan seorang putra Sultan Pajang. Bahkan Pandan Wangi pun agaknya menganggap Raden Sutawijaya itu kawan bermain saja. Namun ia masih menahan hatinya, dan karena itu ia masih berdiam diri saja. Seperti yang diduga oleh Rudito, bahwa Pandan Wangi memang senang mencari persoalan, maka gadis itu pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar perapian itu. "Kau memang ingin mencari perkara," desis Rudito. "Seharusnya kau diam saja." Ah, aku harus mengatakannya. Bukankah sudah menjadi keputusan kita untuk mencarinya? Jika aku tidak mengatakan bahwa aku melihat jejak itu, kita nanti akan pergi ke arah yang salah. Itu lebih baik. Jika kita tidak menemukannya, maka kita tidak akan berselisih dengan mereka. Pandan Wangi yang mengetahui perasaan Rudito itu hanya tersenyum saja. Namun diteruskannya ceritanya tentang jejak yang dilihatnya itu. "Aku ingin melihatnya." Tiba-tiba saja Raden Sutawijaya berkata, "Nanti sajalah," cegah Swandaru. "Kita menghangatkan badan kita dengan makanan dan minuman panas ini. Kemudian kita tidak hanya sekedar melihat jejak itu, tetapi kita sudah siap untuk berangkat mencarinya." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, kita mempersiapkan diri. Kita akan berangkat dan langsung memburu orang-orang itu." Demikianlah, orang-orang yang ada di perkemahan itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka makan minum secukupnya karena mereka sadar bahwa mereka akan melakukan sebuah perburuan yang gawat. "Makanlah, Rudito. Berkata Pandan Wangi, Jika kau ingin ikut bersama kami, mungkin malam hari kita baru kembali ke perkemahan ini, atau bahkan besok atau lusa." "Ah," desah Rudito, "ayah dan ibu tentu menanti kedatanganku dengan cemas." "Apakah kau ingin pulang lebih dahulu? Biarlah seorang pengiring mengantarkanmu." "Kau sajalah Pandan Wangi, antarkan aku pulang dahulu." Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tidak mungkin, Rudito. Aku sudah siap berangkat bersama sekelompok kecil ini. Mudah-mudahan aku segera dapat kembali." Rudito termangu-mangu. Katanya kemudian, "Jika kau pergi, aku pun ikut pergi bersamamu." Swandaru mengangkat bahunya, tetapi ia tidak berkata apapun juga.
Prastowo yang menjadi semakin jemu melihat sikap anak muda itu hanya dapat berdesis perlahan-lahan. Jika demikian, bersiaplah, kita akan segera berangkat. Sementara itu, para pengiring Pandanwangi dan pengawal dari Mataram pun segera bersiap pula. Hanya 3 orang saja yang tinggal di perkemahan, menunggui kuda-kuda yang tertambat dan menyiapkan makan dan minum apabila setiap saat kelompok kecil itu datang. Sejenak kemudian maka sekelompok pengawal dari Mataram dan tanah perdikan menoreh itu pun segera berangkat meninggalkan perkemahan kecil di pinggir hutan yang lebat. Kini bagi mereka yang penting tidak lagi ingin berburu binatang, tetapi mereka akan berburu manusia. Namun tentu saja bukan sekedar untuk melepaskan hasrat untuk membunuh atau perbuatan kejahatan yang serupa. Yang penting bagi mereka adalah memelihara atas kedamaian di daerah masing-masing. Tetapi bahwa yang damai itu masih harus diperjuangkan dengan cara yang keras adalah suatu keadaan yang masih harus ditempuh pula. Yang mula-mula mereka datangi adalah belik kecil tempat mereka mengambil air dan membersihkan diri. Mereka ingin melihat jejak yang telah dilihat oleh Pandanwangi. Ternyata seperti Pandanwangi, mereka mengambil kesimpulan bahwa jejak itu benar-benar jejak sekelompok orang-orang yang berjalan menyusup di antara hutan perdu. Tentu merekalah orang yang sedang dicari oleh Sutowijoyo. Jika orang-orang itu bukan orang-orang yang dengan sengaja melalui jalan yang tidak diketahui oleh orang lain, maka mereka tidak akan mengambil jalan itu. Kita sudah menemukan jejaknya, berkata Raden Sutowijoyo. Kemudian katanya, jagalah agar kita tidak kehilangan. Tetapi mereka tentu sudah jauh sekali, sahut Swandaru. Kita akan mencobanya, tetapi jika kita kehilangan jejak ini, kita benar-benar tidak akan dapat menduga sama sekali kemana mereka akan pergi. Sutowijoyo berhenti sejenak, lalu katanya, seandainya kita tidak menemukan orang-orangnya, asal kita dapat menggambarkan jalur jalan yang mereka tempuh, sehingga mereka dapat menimbulkan kekacauan di pinggir-pinggir tanah yang sedang kami garap itu, maka kami akan dapat mengambil sikap. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Sutowijoyo itu berkata seterusnya, nah, mumpung masih pagi, kita sebaiknya berangkat sekarang. Aku mempunyai beberapa orang yang ahli di dalam menyelusuri jejak. Demikianlah, maka 2 orang pengawal Sutowijoyo yang dianggap cukup berpengalaman di dalam hal menyelusuri jejak telah berjalan di depan. Mereka mengikuti bekas-bekas kaki di rerumputan yang berpatahan, kemudian ranting-ranting perdu yang disibakkan, dan bekas-bekas yang lain yang dapat diketemukan. Di belakang kedua orang penyelusur jejak itu berjalan Sutowijoyo bersama Agung Sedayu, sedang di belakangnya Swandaru bersama Prastowo. Di belakang Swandaru, Rudito berjalan dekat di sebelah Pandanwangi, seakan-akan ia tidak dapat berpisah lagi dengan gadis itu. Tetapi pada saat itu, perasaan Rudito sama sekali tidak sedang menilai kecantikan gadis itu. Namun ia merasa paling aman berada di dekat Pandanwangi. Di belakang mereka, berjalanlah para pengawal Raden Sutowijoyo dan beberapa orang pengiring dari tanah perdikan menoreh. Ternyata bahwa mereka tidak terlalu sulit untuk mengikuti jejak itu. Agaknya orang-orang yang menyingkir dari Mataram
karena tekanan yang berat dari para pengawal tanah yang baru tumbuh itu sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan diikuti jejaknya. Ternyata mereka sama sekali tidak berusaha melakukan penyamaran atas jejak mereka. Bahkan ada di antara mereka yang dengan senjata tajam menyentuh pohon-pohon perdu, sehingga bekasnya tampak jelas sekali. Luka-luka baru pada pohon perdu itu masih mengembun getah. Demikianlah mereka berjalan terus. Karena mereka tidak menerobos hutan yang lebat, maka perjalanan mereka agak lebih cepat daripada apabila mereka berjalan di dalam hutan yang masih liar itu. "Mereka berjalan sepanjang pinggiran hutan ini," berkata salah seorang dari kedua orang yang mengenal jejak gerombolan itu. "Iya, itulah yang aneh," sahut Pandan Wangi yang mendengar kata-kata itu. "Kenapa aneh?" bertanya Sutowijoyo. "Jika kita berjalan terus dengan arah ini, kita akan sampai ke bukit padas yang keputih-putihan itu. Tidak ada sebuah desa pun yang terletak di kaki bukit itu. Jika kita berbelok ke timur, Kita akan menerobos ujung hutan ini dan kita akan sampai ke tepi Kali Progo." apakah hutan itu memotong bukit yang membujur ke timur itu? Bukit itu tidak sampai ke pinggir Kali Progo. Apakah yang ada di antaranya? Tidak pernah disentuh oleh kaki manusia, tetapi itu adalah kelanjutan hutan yang liar ini. Itulah yang sangat menarik. Di tempat yang jarang disentuh kaki manusia, aku justru ingin melihatnya. Mungkin di tempat itu terdapat sarang dari gerombolan yang sedang kita cari. Aku kira tidak. Sahut Pandan Wangi. Daerah itu sulit sekali didapatkan air bersih. Jika kita menggali tanah, maka akan keluar airnya juga. Tetapi air itu berwarna kemerah-merahan dan berbau tanah kapur. Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Air adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan. Mungkin air berbau tanah kapur itu dapat menyegarkan pepohonan yang sesuai, tetapi tentu tidak bagi manusia. Ia tidak akan dapat hidup dengan air yang kotor apabila di daerah lain masih dapat diketemukan air yang jernih dengan amat mudah. Namun demikian, iring-iringan itu masih berjalan terus. Jejak yang mereka ikuti justru menjadi semakin jelas. Agaknya orang-orang itu menjadi semakin yakin bahwa tidak akan ada orang lain yang akan lewat jalan itu. Karena itulah, maka jalan mereka pun menjadi semakin cepat menuju ke daerah yang belum mereka kenal sama sekali. Namun tiba-tiba Agung Sedayu yang memperhatikan keadaan tempat itu dengan seksama mulai berpikir. Semakin lama justru dilihatnya jalur yang seakan-akan sebuah jalan setapak. Rerumputan bagaikan menyibak sebelah menyebelah dan kadang-kadang didapatkannya seakan-akan sebuah tangga batu cadas. Tetapi belum lagi ia mengatakan sesuatu, Raden Sutowijoyo telah menggamitnya sambil berkata, "Kau melihat sesuatu yang kurang wajar di daerah ini?" Belum lagi Agung Sedayu menjawab, hampir berbareng Swandaru dan Pandan Wangi berdesis, "Iya, ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian." "Jalur ini," sambung Agung Sedayu. Ternyata anak-anak muda itu hampir berbareng merasakan sesuatu yang mereka anggap tidak pada tempatnya. Seharusnya semakin jauh mereka berjalan, maka daerah itu menjadi semakin sulit dilalui dan jejak pun menjadi semakin sukar ditelusuri.
Tetapi ternyata yang mereka temui adalah sebaliknya. Karena itulah, maka mereka pun segera berhenti. Raden Sutawijaya memberi isyarat kepada dua orang kepercayaannya untuk mendekat bersama dua orangnya yang berjalan di depan. Selain mereka, maka Agung Sedayu, Swandaro, Pandanwangi dan Prastowo pun berkerumun pula mengelilinginya. "Kita bersama-sama telah melihat sesuatu yang mencurigakan," berkata Raden Sutawijaya. "Sudah barang tentu bahwa kita tidak boleh terjebak dalam perangkap mereka." Orang-orang yang mengerumuninya itu mengangguk-anggukkan kepala. "Apakah salah seorang dari kalian mengetahui makna dari keadaan ini?" bertanya Sutawijaya lebih lanjut. Sejenak orang-orang yang mengerumuninya itu berdiam diri. Orang-orang yang mengawal Sutawijaya itu tampaknya ragu-ragu, meskipun agaknya ada juga yang akan mereka katakan. "Raden Sutawijaya," berkata Agung Sedayu kemudian, "agaknya kita memang sedang berjalan ke suatu tempat yang meskipun jarang sekali, tetapi sekali-sekali pernah juga dilalui orang." Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya, namun di luar sadarnya ia memandang kepada Pandanwangi yang sedang merenungi jejak yang sedang diikutinya. Agaknya memang demikian, Katanya kemudian. tetapi aku belum pernah mendengar laporan tentang daerah ini, tentang orang-orang yang sering melalui jalan ini menuju ke tempat yang agaknya belum aku kenal. Pegunungan itu merupakan batas dari jarak jelajah para pengawal tanah perdikan menoreh. Daerah seberang pegunungan itu dan hutan yang liar yang menyilang pegunungan itu adalah daerah tidak bertuan. Maksudku, daerah itu bukan lagi termasuk daerah tanah perdikan menoreh, meskipun sudah tentu masih termasuk di dalam kekuasaan Pajang. Sedangkan hutan yang liar itu pun demikian juga kedudukannya. Itulah sebabnya kami tidak dapat mengatakan sesuatu yang mungkin ada di balik pegunungan itu dan di dalam hutan yang masih sangat liar dan buas, yang mungkin tidak kalah liarnya dengan alas Mentawok. Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Ya, hutan itu tentu masih selebat dan seliar dan barangkali melampaui alas Mentawok, karena alas Mentawok sekarang sudah mulai digarap, dan agaknya hutan itu bukannya hutan yang sempit menjelujur sepanjang Kali Progo. Menurut pengamatanku, kita sekarang sudah menjadi semakin jauh dari Kali Progo, karena jalan yang kita tempuh bukannya sejajar dengan arus Kali Progo itu." "Raden benar," sahut seorang pengawal Pandanwangi. "Kita memang menjadi semakin jauh dari Kali Progo, dan pegunungan itu pun terletak semakin jauh pula." Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Dipandanginya beberapa ujung pegunungan yang mencuat melebihi puncak-puncak yang lain. Agaknya pegunungan itu pun benar-benar masih liar, meskipun merupakan jalur pegunungan yang tidak terlalu tinggi. "Kita tidak akan sampai ke pegunungan itu," berkata Raden Sutawijaya. "Tetapi kita juga tidak akan segera kembali. Kita masih akan maju mengikuti jejak ini, tetapi kita harus lebih berhati-hati." "Maksud Raden?" bertanya Swandaro. "Kita tidak boleh terjebak. Karena itu, kita harus memecah iring-iringan ini menjadi 2 atau 3 kelompok kecil. Jika salah satu dari kelompok ini masuk dalam jebakan, yang lain masih sempat berusaha menolongnya." Agung Sedayu yang mengerutkan keningnya menyahut,
Bagus sekali. Kita memang sedang memasuki daerah yang aku kira cukup berbahaya. Nah, marilah kita membagi seluruh pasukan kecil kita, berkata Raden Sutawijoyo. Menjadi 2 atau 3? 2 kelompok, sahut Swandaro. Baiklah, berkata Raden Sutawijoyo. Yang sekelompok akan aku pimpin sendiri. Aku akan berjalan di depan. Sedang kelompok yang kedua, biarlah dipimpin oleh Pandanwangi, sahut Agung Sedayu. Kenapa aku? Kaulah yang membawa beberapa orang pengiring bersamamu. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa ia adalah putri kepala tanah Perdikan Menoreh yang juga berkepentingan seperti Raden Sutawijoyo. Karena itu, maka ia pun kemudian menyahut. Baiklah, aku akan berada di kelompok kedua. Namun tiba-tiba saja Rudito berkata, "Kau tidak usah turut campur, Pandanwangi. Bawalah pengiringmu kembali ke perkemahan. Bukankah kita sekedar akan pergi berburu?" Semua orang memandang wajah Rudito yang pucat karena ketakutan. Anak muda itu tentu sudah membayangkan berbagai macam bahaya yang akan mereka hadapi. Sebenarnya setiap orang di dalam pasukan kecil itu pun membayangkannya. Mereka sependapat bahwa mereka akan masuk ke dalam suatu jebakan. Tetapi mereka pun akan berusaha untuk memecahkan jebakan itu dan mengetahui isinya. "Pandanwangi," desis Rudito, "kenapa kau diam saja?" Pandanwangi menjadi termangu-mangu. Sebenarnya lah bahwa Rudito baginya hanya akan menjadi beban saja. Di dalam perkelahian yang seru, tentu hampir tidak ada waktunya untuk mengurusi anak cengeng itu. Tetapi untuk menyuruhnya kembali, ia harus menyediakan 2 atau 3 orang pengiring. Bahkan di jalan kembali itu pun, Rudito dapat setiap saat diterkam oleh bahaya. Mungkin binatang buas, mungkin orang-orang yang justru melampaui binatang buas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.